Ada sebuah anime Nobuna, seorang gadis jenius namun keras kepala yang memiliki ambisi besar untuk menyatukan Jepang. Oh ya, sebelumnya sebenarnya ya, gomenasai ya, minasang, ini ada sedikit spoiler ya. Tapi ya, yang mau tetap dengerin secara garis besarnya boleh dilanjutin. Dengan pengetahuannya tentang sejarah dan strategi dari masa depan, ya Yoshiharu menjadi otak bagi Nobuna, membantunya dalam pertempuran dan negosiasi. Tapi bayangin Takeda Shingen yang di Basara pakai kapak gede berotot, di sini cewek, cuy, cewek milep, cuy. Ya, jadi benar-benar bagus lah gitu. Plotnya mengikuti perjalanan Nobuna dan Yoshiharu dalam upaya mereka untuk menyatukan Jepang menghadapi pengkhianatan, aliansi, dan pertempuran epik. Sambil tetap mempertahankan elemen komedi dan romansa yang ringan di sini gitu. Ya keunikan, kita bahas keunikan anime ini. Gender band sejarah ya. Jadi swap gender lah di sini. Ini adalah daya tarik utama dari Oda Nobunaga no Yabo, mengubah fitur-fitur sejarah pria yang tangguh menjadi gadis-gadis muda yang menawan, memberikan sentuhan segar dan komedi pada narasi sejarah yang serius. Ini memungkinkan eksplorasi karakter. Anime ini berhasil menyeimbangkan elemen komedi yang mengocok perut ya. Ya pokoknya lucu gitu. Terutama dari interaksi Yoshiharu dengan para gadis Sengoku. Jadi MC di sini Yoshiharu itu cabul, bukan cabul sih. Romansa yang berkembang antara Yoshiharu dan Nobunaga, serta detail sejarah yang cukup akurat meskipun dengan twist gender band. Strategi dan taktik. Nah, ini yang gue suka nih. Ini daya tarik paling menarik di Oda Nobunaga di sini. Meski tentang sejarah untuk memprediksi dan memengaruhi jalannya pertempuran, memberikan lapisan intrik yang menarik dan membuat pertempuran itu benar-benar memenangkan pertempuran itu dengan mudah gitu kan. Karakter yang menarik, para karakter wanita didesain dengan visual yang menarik dan kepribadian yang berbeda-beda, membuat mereka mudah diingat dan dicintai oleh para penonton. Jadi kayak di sini kebanyakan loli sih ya, loli. Jadi yang penyuka loli pasti seneng banget. Nah, kita kupas kekurangan anime ini. 12 episode-nya tapi di-cut dan cut gitu ya. Beberapa konflik dan perkembangan karakter mungkin terasa kurang mendalam di sini. Jadi dimaharam dimaklumi ya. Potensi yang belum tereksplorasi penuh gitu. Jadi konsep gender band memang unik sih ya, tapi terkadang anime ini tidak sepenuhnya mengeksplorasi apa nih? Maksudnya gitu. Jadi konsep atau konsep komedi di sini itu masih belum sepenuhnya terumbar karena berhantai berkebalikan dengan temanya gitu kan. Jadi kayak sejarah itu nggak bisa dijadikan komedi, tapi sebaliknya di sini sejarah dijadikan seperti komedi gitu. Jadi komedinya masih banyak agak yang kurang kena lah gitu, tapi bener-bener lucu sih sebetulnya gitu. Dan ketergantungan pada pengetahuan sejarah ini yang paling kunci pentingnya di sini. Meskipun menarik bagi penggemar sejarah Sengoku, jadi bukannya harus mengetahui sejarah Sengoku, tapi minimal ngertilah karakter-karakter besar itu, kayak karakter Oda Nobunaga itu siapa gitu. Karena kalau nggak ngerti itu ya kita nggak bakal ya, karena tahu sejarah itu jadi lebih fresh gitu, lebih tanoshi gitu loh, lebih menyenangkan gitu. Nah, ini adalah pertanyaan yang paling sering diajukan, Mar ya. Ada beberapa faktor yang mungkin berkontribusi pada tidak adanya season 2, yaitu sumber materi ya. Anime ini lagi-lagi diadaptasi dari light novel. Seringkali keputusan untuk membuat season lanjutan sangat bergantung pada penjualan volume light novel setelah penayangan anime. Jika penjualan light novel tidak terpenuhi, keuntungan finansial untuk melanjutkan proyek. Penjualan Blu-ray yang benar-benar rendah. Jika penjualan tidak memuaskan, ini dapat studio mungkin akhir cerita yang cukup memuaskan. Meskipun light novelnya berlanjut, anime season pertama memberikan resolusi yang cukup memuaskan untuk art ceritanya. Meskipun masih banyak yang bisa dieksplorasi, hal ini terkadang membuat studio enggan untuk melanjutkan jika tidak ada kebutuhan mendesak untuk melanjutkan cerita. Jadi di anime ini di episode 12 udah cukup untuk menutup jalannya cerita di si Odanya itu gitu. Jadi kayak belum semua musuh belum terkalahkan, tapi paling enggak musuh yang dari episode 1 atau episode 2 yang baru kelihatan siluetnya terus dan Madhouse ya. Siapa yang nggak tahu Madhouse?
mungkin memiliki proyek lain yang menjadi prioritas mereka atau fokus pada adaptasi baru. Jadi, meskipun Oda no Muda no Yabu sangat disukai oleh penggemarnya dan meninggalkan banyak yang hal keingintahuan yang kelanjutan kisah Nobuna yang belum ada gitu kan. Faktor-faktor komersial dan strategis dalam industri anime seringkali menjadi penentu utama dalam produksi season lanjutan gitu. Jadi lagi-lagi uang, uang dan uang ya. Walaupun emang keuntungannya emang dari situ. Jadi ya katakan aja ya nggak ada, kita nggak bisa apa-apa. Yang penting tetap terus ikuti line novelnya ya. Kalau nggak salah masih 2 karena terakhir episode yang di terakhir aja masih memperlihatkan Takeda Shingen baru atau dengan vibe anime yang sekarang itu agak kurang ya. Paling cuman beberapa gitu, nggak kayak anime gitu. Karena anime yang keluar tuh bagus, nggak cuman isekai. Banyak keluar anime fantasi, sejarah, komedi tuh banyak yang keluar yang bener-bener ceritanya tuh nggak itu doang gitu, nggak kayak sekarang isekai ya gitu-gitu doang gitu kan. Nah, untuk wibu-wibu baru yang di sini ada wibu lama ya bisa komen ya selanjutnya anime apa yang harus direview agar wibu baru bisa nonton dan ikut bahas juga di kolom komentar gitu ya. Pokoknya berikan ide kalian, ide minasang di kolom komentar ya. Ya, thank you. Arigatou gozaimasu minasang sudah mendengarkan ocehan saya. Dan sugi wa otanoshimi kudasai ne. Otsukaresama desu. Mata shita. Minasan. Bye bye.